pernikahan ke-8 sebelumnya itu. Tapi mereka yang disebut penonton sama sekali bukanlah tamu. Mereka semua adalah istri-istrinya yang diculik. Mereka tidak punya nama, hanya sebuah angka. Banyak dari mereka bahkan menyaksikan keluarga mereka meninggal di tangannya. Alasan mereka bisa bertindak begitu sembrono adalah karena dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Setiap kali ada orang yang tidak menyenangkannya, mereka akan langsung dihilangkan. Malam ini, dia akan memaksa Amelia menikah hanya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kematian istri ke-79-nya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pengantin wanita itu akan menolaknya secara publik dan secara terbuka menyebutkan nama pria lain. Niat membunuh Regu meledak seketika, tepat saat dia akan menyerang. Suara pintu dihancurkan, dan itu tiba-tiba menghentikan tindakannya. Regu mendongak dan tidak melihat apapun selain seorang pria muda yang tidak mencolok. Dia mencibir. Ini anjing yang disukai Amelia. Tak disangka, muda bernama Reinhardt itu tidak membantah. Dia hanya meraih senjata ilahi warisan di pinggangnya, pedang naga legendaris, dan dia berkata, pedang ini punya aturan. Pedang ini tidak bisa ditarik melawan musuh yang lemah. Saat itulah, Regu menyadari bahwa lawannya mengejeknya. Saat keduanya berhadapan, Amelia tiba-tiba melancarkan serangan mendadak dari samping, dan S langsung membekukan Regu di tempat. Tapi siapa yang menyangka, Regu akan dengan mudah membebaskan diri dari S dan mencekik leher Amelia dengan tangannya. Melihat nyawa Amelia terancam, Reinhardt segera berhenti bergerak. Dia mengatakan bahwa selama Regu melepaskannya, dia akan setuju dengan kondisi apapun. Regu cukup puas dengan kepatuhannya. Jadi dia memerintahkan Reinhardt untuk terlebih dahulu melepaskan pedang dari pinggangnya, lalu berjalan ke arahnya dan dengan patuh menembak pukulan. Reinhardt tidak ragu. Dia mengeluarkan pedang naga dan berjalan menuju Regu. Selangkah demi selangkah, namun tak seorang pun menyangka bahwa akhiran Regu yang tampak santai mengandung kekuatan yang menghasilkan secara mengerikan. Dan dari Reinhardt benar-benar hancur. Pada akhirnya, tubuhnya runtuh tak berdaya ke tanah. Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Ini adalah pernikahan. 私 fans JJK, at least villainnya pakai otak, cuma Watashi fans Kimetsu, at least MC-nya nggak dituakan. Watashi fans JJK, at least ceritanya bagus, nggak keperluan visual. Watashi fans Kimetsu no Yaiba, at least power sistemnya simple dan mudah dipahami. Watashi fans JJK, at least ceritanya gak repetitif dan cocok. Watashi fans Kimetsu no Yaiba, at least punya banyak. Ow! Careful! Same actor, different role. Watashi fans Kimetsu, at least MC-nya nggak dituakan. Kamu pikir kakak setelah sesnanya selesai katanya bakal ada Genshin 2? Terus game ini kapan tamatnya petir? Tenang. Walaupun bocoran ini bikin ketar-ketir, tapi sebenarnya masuk akal banget kalau Genshin belum tamat di Sesnaya. Karena kita perlu ngurusin Kenria dan Yuki bakal berusaha sama Sien atau Heavenly Principle. Terus bocoran tadi yang bilang ada Genshin 2, maksudnya gimana? Ini, kalian inget kan 5 tahun lalu ada trailer Genshin yang isinya chapter-chapter dari story Mondstadt sampai ujungnya itu story Sesnaya. Dan di akhir-akhirnya ada dibocorin chapter Kenria juga. Tapi nggak tahu itu chapter berapa. Nah, First to the treasure. itu maksudnya adalah chapter Genshin setelah Sesnaya, yaitu chapter dibuat video preview ini. Entah itu Kenria, Celestia, Darcy, atau apapun itulah. Intinya Genshin 2 bukan game yang beda sama Genshin sekarang. Yang jelas, siap-siap aja story-nya bakal review. Karena sekarang ini kan kita keliling Taiwan mau mencari tahu pembicaraan Taiwan. Nanti setelah Sesnaya kelar, kita bener-bener belum tahu nih apa yang bakal terjadi setelah itu. Kalau menurut kalian apa? Bikin pungut sawit apa Genshin Impact hanya di poinku ya? Setelah Sesnaya selesai, katanya bakal ada Genshin 2. Terus game ini kapan tamatnya petir? Tenang. Walaupun bocoran ini bikin ketar-ketir, tapi sebenarnya masuk akal banget kalau Genshin belum tamat di Sesnaya. Iya, dan mungkin bakal berusaha sama Sien atau Heavenly Principle. Terus bocoran tadi yang bilang ada Genshin 2, maksudnya gimana? Ini, kan inget kan? 5 tahun lalu ada trailer Genshin yang isinya Beyond my beloved horizon. itu story Sesnaya. Dan di akhir-akhirnya ada dibocorin chapter Kenria juga. Tapi nggak tahu itu chapter berapa. Nah, yang dibocorin tentang Genshin Nggak bisa masak di mata cowok tuh gimana? Ya bagus lah. Kan emang seharusnya masak tuh bukan di mata cowok, tapi di atas kompor. Betul. Bisa masak di mata cowok tuh gimana? Ya bagus lah. Kan emang seharusnya masak tuh bukan di mata cowok, tapi di atas kompor. Betul. Bisa masak di mata cowok tuh gimana? Ya bagus lah. Kan emang seharusnya masak tuh bukan di mata cowok, tapi di atas kompor. Betul. Bisa masak di mata cowok tuh gimana? Ya bagus lah. Kan emang seharusnya masak tuh bukan di mata cowok, tapi di atas kompor. Betul. Bisa masak di mata cowok. Gak semua legenda lahir di medan perang. Ada yang lahir dari luka batin. Dokoku Nikida lahir di Jepang era Meiji.
kau ganti senyuman. Pernah kepikiran gak, kok Rockstar Games tuh kayak kebal banget nih sama tuntutan hukum? Jawabannya simple tapi ya licik. Sejarah Rockstar itu sebenarnya sejarah cara menang lawan pengadilan. Awalnya, zaman GTA masih 2D, Rockstar itu Brad malah salutes nyebarin you. berita negatif soal game sendiri. Tujuannya apa? Same actor, different role. Alias, udah Ouchie. sampai sana. Ada pengacara It's but a splash. Let the flames rise! Rockstar aman. Dan campingnya malah satu-satunya momen yang bikin Rockstar Swift and resolute. skandalnya ini Down with the curtain. harus bayar penghargaan. Same actor, different role. Climax of the show! Same actor, different role. In the limelight! Kira-kira ada yang mereka sering tangkap CCTV jalan sambil gak ada. Jadi cowok ini tidak ada kepikiran pelan. Swift and resolute. You will obey. Climax of the show! Little mishap. Same actor, different role. Swift and resolute. One with the sound. It's but in the limelight. No worries. Ow! Careful! Ouch! It's but a splash. It's but a splash. Same actor, different role. Ow! Let the toughness strike harder. Leave it to me. Watch out! Fruit of evolution. Epic shot. Let the flames rise! Same actor, different role. Swift and resolute. None shall whisper. No worries. Ouchie! A little mishap, it's but a splash. In the limelight! Let the tempest strike harder! Kaya banget dia bawa anak. Juga kehidupan orang. Mereka tinggal di desa itu selama mereka tinggal di desa
Mizu begitu disukai? Oke, pertanyaan ini muncul selain dari requestan, tapi dari beberapa orang juga yang gak nyangka Nokomizu Kazuhiko bisa memenangkan Best Male karakter di Konorano 2025 ngalahin Kuzuma Sachika dan Amane Fujimiya. Nah, jawabannya sendiri menurut gue Nokomizu itu bisa dibilang relate karena dia bukan MC yang tampan, terlalu pintar, populer, punya osana Najimi, dulunya sangat berbakat tapi sekarang nyembunyiin identitasnya, dan introvertnya pun bukan introvert yang antisosial atau apatis, tapi introvert yang secara pengertian menghabiskan waktunya sendirian. Selain itu, hal yang mungkin orang suka juga adalah penggambaran Kumizu yang bisa jadi real MC dan juga NPC. Jadi real MC saat dia sadar akan ditimpa gumpalan lemak belakangnya, dan jadi NPC saat dia melihat situasi anime romcom di mana murid cewek pindah langsung kenal sama salah satu cowok di sana. Dan karena sifatnya cenderung realistis, Kumizu juga tidak terlepas dari sebuah penyimpangan, yaitu menyukai buku yang temanya tentang hubungan kakak dan adik. Bro, lu lihat nih, dasar cewek gak tahu malu. Hah? Ini bocah. Lu lihat bro, cewek ini gak ada empatinya sama sekali. Masa ada anak kecil minta duduk di samping jendela, gak mau ngasih, tetep aja di situ. Padahal anak kecilnya udah nangis-nangis loh. Dasar bocah bro, modal cangkang doang, dia tak apa-apa langsung nyinyir. Oh, nih dengerin, awalnya netizen juga sama kayak lu bro, nyinyirin cewek yang namanya Jennifer Castro ini. Padahal kursi itu adalah sepenuhnya hak dia, tapi orang tua si bocah itu maki-maki Castro terus, diviralin. Yang berujung Castro diserbu hujatan netizen sampai kena mental. Bahkan dia dipecat dari kerjaannya di bank. Nah, si Castro nggak terima kan? Dia yang bener kok dia yang kena hukuman. Akhirnya dia gugat si ibu itu dan maskapai Gold Airlines-nya karena ngebiarin hal nggak enak itu terjadi. Menanglah dia di persidangan. Tapi ini bukan soal uang katanya. Ini soal mencegah penghinaan publik dan pelanggaran privasi. Netizen pun putra arah mendukung Jennifer Castro dan mendadak jadi selebgram